Selamat siang, perkenalkan saya Tobias Valentino Febian. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang stroke, di mana kita harus mengenali dan mewaspadai stroke. Baiklah, kita akan masuki materi. Apa itu stroke? Stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah otak mengalami gangguan atau berkurangnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh otak, sehingga apa yang diperlukan otak itu tidak terpenuhi dan baik. Apa itu penyebab stroke? Penyebab stroke ialah bekuan darah di dalam pembuluh darah atau leher, bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain, penurunan aliran darah ke area otak, pecahnya pembuluh darah dengan perdarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Jadi stroke ini adalah gangguan di mana nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh otak sangat berkurang, sehingga tidak terpenuhinya dengan baik. Jadi penyebabnya adalah bekuan darah, di mana bekuan darah ini sangat berpengaruh pada pembuluh darah atau leher, yang mengakibatkan penyakit stroke itu sangat mudah untuk kita alami. Mari kita lanjut yang selanjutnya, yaitu siapa yang berisiko terkena stroke. Yang berisiko terkena stroke adalah faktor usia salah satunya, di mana usia di atas 55 tahun sangat berpotensi mempunyai penyakit stroke, jikalau faktor risiko yang dapat dipengaruhinya adalah seperti darah tinggi. Faktor utama yaitu penyakit jantung, kolesterol tinggi, di mana darah tinggi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, kencing manis ini sangat berpengaruh dalam beresikonya salah satu seseorang atau salah satu pasien mengalami penyakit stroke. Baiklah, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengenali stroke. Stroke sangat terasa bagi seseorang yang mengalami hipertensi ataupun kolesterol tinggi, penyakit jantung, di mana penyakit stroke mudah kita mengenalinya. Salah satunya adalah pusing, sakit kepala tanpa sebab yang jelas, kelemahan atau kelesuan pada wajah, lengan, kaki, terutama yang sesisi pada tubuh. Salah satunya juga yaitu gangguan penglihatan, di mana penglihatan kita akan rabun dan serasa kita akan pusing melayang. Baiklah, kita akan melanjutinya dengan materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita mencegah stroke. Stroke sangat berpengaruh dalam sistem kesehatan di Indonesia, di mana 23% orang di Indonesia sudah terserang stroke, di mana kita harus menjaga pola makan, pola istirahat, pola kesehatan dengan baik. Kita lihat bagaimana cara untuk mencegah stroke. Mencegah stroke yaitu menjaga tekanan darah tinggi stabil di bawah 140/80. Berarti di sini kita harus menjaga pola makan kita, pola minum kita dengan baik, dan pola istirahat, terutamanya pola istirahat, di mana itu sangat berpengaruh juga kepada tingginya atau rendahnya tekanan darah kita. Selanjutnya yaitu menjaga kadar gula darah tetap stabil bagi penderita kencing manis. Baiklah, di sini juga diabetes merupakan salah satu penyebab terjadinya stroke juga, di mana kita harus menjaga kadar gula darah kita agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu terlalu gemuk. Obesitas adalah salah satu juga penyebab terjadinya stroke, di mana penyempitan
dalam dalam lemak akan mengakibatkan stroke itu mudah sangat terjadi pada manusia. Contohnya saja, jikalau kita terlalu gemuk, maka pola makan kita akan sangat berpengaruh, di mana makanan tidak akan terjaga. Perawatan stroke yang dilakukan di rumah setelah mengalami stroke saat di rumah sakit ada 4 poin, yaitu konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Kedua, aktivitas atau olahraga dengan teratur. 3, hindari stres. 4, lakukan pergerakan untuk menghindari kelakuan otot. Jadi 4 poin tadi sangat kita harus kejar atau kita lakukan untuk misalnya keluarga kita mengalami stroke. Itu sangat dibutuhkan kita untuk melakukan 4 poin tersebut. Salah satunya yaitu yang terpenting, melakukan latihan pergerakan untuk menghindari kekakuan otot. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa fungsi pergerakan pencegahan kekakuan otot bagi orang setelah mengalami stroke? Salah satunya adalah mempertahankan sendi tetap berfungsi lebih baik. 2, bagi yang sudah kaku, sendi bisa membantu melemaskan sendi tersebut. Jadi di sini kita sangat berpotensi membantu saudara kita atau keluarga kita yang sedang mengalami kekakuan otot setelah mengalami penyakit stroke, di mana kita harus mengajarkan mereka untuk menggerakkan anggota badannya untuk tidak terjadinya kekakuan otot. Baik, kita bisa mengenali stroke itu ada 6 contoh yang kita dapat di sini, yaitu 1, senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air, minum secara tiba-tiba. 2, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. 3, bicara pelok atau tiba-tiba tidak dapat berbicara atau tidak mengerti kata-kata bicara tidak menyambung. 4, rabun pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Yang kelima, kebas atau kesemutan separuh tubuh. Yang keenam, yaitu yang terakhir, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Jadi di sini stroke sangat berpengaruh pada tubuh kita, di mana kita harus menjaga pola makan, pola istirahat dengan baik, dan olahraga yang secukupnya. Jadi untuk teman-teman ingin terhindar dari stroke, jadi kita harus menjaga pola makan, pola istirahat yang baik, dan juga olahraga yang baik. Mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan selamat siang.